Hello guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini Nakama Movie akan kembali menghadirkan sedikit spoiler dan preview Battle Through the Heavens Season 5 episode 67. Karena Xiaoyan memiliki cara untuk mengendalikan tubuh racun menyedihkan, dokter peri kecil memutuskan untuk menghentikan pertempuran, dan menarik semua pasukan dari Kekaisaran Jiama. Setelah pertempuran besar itu, Xiaoyan dan anggota aliansi Yan berkumpul, untuk membahas beberapa hal. Xiaoyan bertanya kepada Hai Bodong, apakah setahun ini ada pergerakan dari Aula Jiwa? Hai Bodong menjawab kalau tidak ada. Setelah memastikan tidak ada pergerakan dari Aula Jiwa, Xiaoyan bertanya kepada kakak pertamanya terkait perkembangan aliansi Yan. Setelah pertemuan singkat itu, Xiaoyan dan Ratu Medusa pergi ke puncak gunung, yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam, karena dokter peri kecil ingin bertemu dengan Xiaoyan. Medusa dengan malas bersandar pada batang pohon di belakang Xiaoyan, dengan segera dia berkata kalau sudah larut malam, tapi dokter peri kecil belum datang. Mungkin saja dokter peri kecil berbohong kepada Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan sudah melarang Ratu Medusa ikut, tapi Ratu Medusa memaksa. Ratu Medusa beralasan, bagaimana jika dokter peri kecil berbohong, dan dia menyerang Xiaoyan, jika itu terjadi maka Kekaisaran Jiama akan tamat. Sepertinya Ratu Medusa cemburu, dan tidak rela jika suaminya bertemu dengan gadis cantik sendirian ya guys. Tidak lama kemudian, akhirnya dokter peri kecil tiba, dan segera mendarat di puncak gunung. Kedatangan dokter peri kecil ini bermaksud untuk memberitahu Xiaoyan, kalau Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan berencana melakukan penyerangan ke Kekaisaran Jiama lagi. Meskipun Sekte Racun tidak ikut serta, kekuatan kedua faksi itu juga cukup kuat, dan tidak lebih lemah dari Sekte Racun. Menurut Ratu Medusa, sebelum kedua sekte itu menyerang Kekaisaran Jiama, lebih baik Xiaoyan segera membunuh Yan Luotian dan 3 tetua Lembah Mulan. Jika pemimpin mereka berhasil dibunuh, maka kekuatan kedua faksi ini akan menurun, dan tidak akan berani menyerang Kekaisaran Jiama. Namun masalahnya, apakah Sekte Racun akan ikut campur dalam urusan ini? Segera Ratu Medusa bersiap untuk bertindak, jika dokter peri kecil melakukan hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kedua wanita cantik dan ganas ini terlibat adu mulut, yang bikin Xiaoyan pusing. Namun keduanya segera berhenti setelah Xiaoyan menghentikan mereka. Kemudian dokter peri kecil berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan ini, jadi Xiaoyan bisa menyerang kedua sekte tersebut. Setelah itu, dokter peri kecil menanyakan bagaimana cara Xiaoyan untuk membantu mengendalikan tubuh racun menyedihkan. Singkatnya, metode yang digunakan untuk mengendalikan tubuh racun menyedihkan adalah metode pil racun. Ada 3 bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil racun, dan ketiga bahan itu sangat langka. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah inti monster dari peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit. Yang ketiga adalah, air liur transformasi tubuh bodhisattva. Melihat wajah gelap dokter peri kecil, Xiaoyan segera berkata kalau dokter peri kecil tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi, karena kini Xiaoyan sudah memilikinya. Sedangkan untuk inti monster binatang kalajengking naga racun langit, dan air liur transformasi tubuh bodhisattva, Xiaoyan akan membantu dokter peri kecil mendapatkannya. Mata redup dokter peri kecil akhirnya mengungkapkan kegembiraan, meski kedua bahan lainnya sulit didapat, paling tidak dengan adanya jenis api surgawi, maka masih ada peluang untuk menyempurnakan pil racun. Karena semuanya sudah selesai, maka dokter peri kecil segera pergi, dan akan mencari informasi terkait bahan-bahan yang disebutkan Xiaoyan tadi. Setelah urusan dengan dokter peri kecil selesai, Xiaoyan mengajak Ratu Medusa untuk kembali. Pada saat itulah Ratu Medusa mengajak Xiaoyan untuk pergi ke suku manusia ular, pasalnya para tetua ingin bertemu dengan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut, dan bertanya kenapa ingin bertemu dengan Xiaoyan. Dengan sedikit malu, Ratu Medusa menjelaskan kalau para tetua suku ular memiliki metode rahasia, dan kini mereka mengetahui kalau Ratu Medusa sudah tidak perawan. Meskipun ada sedikit rasa takut, akhirnya Xiaoyan setuju untuk ikut dengan Ratu Medusa pergi ke suku manusia ular. Keesokan harinya, Xiaoyan memberitahu semua tetua aliansi Yan, terkait rencana penyerangan ke Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Kemudian Xiaoyan dan Ratu Medusa segera pergi ke suku manusia ular. Singkat cerita Ratu Medusa dan Xiaoyan telah sampai di suku manusia ular, dan mereka segera bertemu dengan keempat penatua suku manusia ular. Sebagai pemimpin, Ratu Medusa duduk di singgasana, dengan gaun merah dan mahkota emasnya, hal itu membuat penampilannya semakin cantik dan mempesona, sehingga Mimin ingin menikahinya. Alasan para tetua suku manusia ular itu memanggil Xiaoyan, karena Xiaoyan telah mengambil keperawanan Ratu Medusa. Jika menurut peraturan, maka Xiaoyan harus dihukum dengan 10.000 gigitan ular. Namun,
Karena suku ular telah beraliansi dengan aliansi Yan, maka para tetua tidak akan menyulitkan Xiaoyan. Kemudian tetua pertama melanjutkan, ketika keempat tetua menggunakan metode rahasia untuk membaptis pemimpin klan, pada saat itu, mereka menemukan kekuatan hidup kecil di dalam rahim Ratu Medusa. Mungkin saja itu adalah tanda kehamilan. Tapi itu masih perlu dikonfirmasi lagi. Namun jika memang benar Ratu Medusa hamil, maka Xiaoyan harus bertanggung jawab untuk membuatkan pil, yang berguna sebagai nutrisi jabang bayi selama ia masih berada di perut Ratu Medusa. Menurut teknik rahasia dalam klan manusia ular, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Semakin tinggi kelas pil yang diberikan kepada bayi, maka semakin besar juga potensi bayi itu ketika lahir. Ratu Medusa yang memiliki kekuatan mengerikan saat ini, dulunya dia diberikan nutrisi menggunakan metode rahasia kelas menengah. Karena Xiaoyan seorang alkemis kelas 6, tetua pertama meminta Xiaoyan untuk menyempurnakan pil penumpahan tulang sumsum ular, yang merupakan teknik rahasia kelas menengah. Sebagai calon ayah yang baik, tentu Xiaoyan ingin anaknya mendapatkan nutrisi terbaik, jadi Xiaoyan memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia tingkat tinggi. Dengan begitu, Xiaoyan akan menyempurnakan pil tingkat 7, yaitu pil tulang darah jiwa surga, sehingga dapat mengeluarkan sepenuhnya potensi bayi Medusa. Hal itu membuat para tetua menjadi lebih gembira, bahkan Ratu Medusa juga menunjukkan kelembutan saat menatap Xiaoyan. Sedangkan waktu untuk memberikan nutrisi itu paling lama 2 tahun, jadi Xiaoyan memiliki waktu 2 tahun untuk menyempurnakan pil tulang darah jiwa surga. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ratu Medusa benar-benar hamil, dan berhasilkah Xiaoyan menyempurnakan pil tingkat 7? Mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis setiap hari Minggu, jam 9 di Tencent Video. Sebagai tambahan, berikut ini adalah video cuplikan Battle Through the Heavens Season 5 episode 67 yang bisa kalian tonton sebelum Donghua lengkapnya rilis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.